kita meeting ada Februari kalau nggak salah Pak Andre. Betul Pak, betul Februari. Pak Andre itu setiap dalam meeting dengan Kementerian Bagian Investasi, Pariwisata itu selalu saya sebut Pak. Dan kita ditantang akhirnya kan, makanya muncul yang namanya produk wellness ini. Wellness ini kita akan starting Pak. Jadi Menteri harus turun, dia harus mencoba ini. Harus coba Pak. Jadi satu rencananya kan ada 40 orang, itu satu mungkin dari Menteri Pariwisata, kemudian dari Deputi Minat Khusus, harus mencoba ini. Kita turun misalnya ada 3 titik yang kita tawarkan ini. Ada di Purwakarta, ada satu lagi di Solo, satunya Banyuwangi. Yeah. Nah, artinya kita mulai dari sini. Nah, setelah itu nanti merambah ke dia punya deputi lain. Ya. Itu yang kita lakukan. Dan minggu depan ini kita juga diundang sama Marves Pak, Kementerian Investasi dan Kementerian Koordinator Ekonomi dan Investasi. Juga mereka menyambut baik nih kita punya ide yang wellness nih. Kenapa kita pilih wellness? Karena wellness ini kan ujungnya adalah kesehatan kan. Bagaimana mengantisipasi dalam situasi pandemi ini, kita mau masuk kemana? Orang bicara tentang kesehatan, ada 3M dan lain-lain, itu kita berbicaranya lebih ke shopnya. Jadi mereka supaya merasakan itu, kita mau bawa nih menteri sama staf-stafnya sama deputinya kita bawa. Nah nanti setelah itu baru kita minta mereka supaya merekomendasi seluruh dinas itu, seluruh kementerian nanti, kementerian dan lain-lain juga harus turun nikmatin pakai ini. Betul. Kita berarti misalnya ada di Sulawesi, di Makassar, kita bikin di Makassar begitu kan, mereka harus turun ke sana. Persis. Artinya memang kita ketika kita ditantang, karena saya selalu bicara begitu Pak, karena ide Bapak itu menurut saya baik sekali, karena kita harus menggerakkan pariwisata ini di domestik dulu, sementara orang dari luar kan nggak mungkin masuk. Tapi sekarang Pak, ternyata di Bali itu banyak sekali orang yang melanggar imunitas. Jadi dia itu tinggal di sana khusus untuk wellness ini. Dia retreat lah atau apalah di situ kan dia lakukan itu kan. Ternyata Indonesia ini menjadi pilihan, termasuk aromaterapi itu kan, itu masuk produk-produk yang kita kembangkan. Nah, mereka dari luar ini makanya global wellness itu juga mau join sama kita Indonesia. Sehingga ini akan menjadi menggerakkan wisatawan dari mancanegara. Di samping domestik tadi ini kita bicarakan bagaimana kita menggerakkan domestik wisata ini, memang dari pemerintahan yang harus kita main, karena dia punya dana kan, dia punya dana untuk dan lain-lain. Itu terima kasih sekali ide Pak Andri ini saya selalu bawa Pak. Dan itu karena mungkin selalu sering saya ditantang apa yang harus kita lakukan kan dalam situasi begini gitu ya. Muncullah salah satu ide yang wellness tourism ini. Itu sebetulnya itu adalah menarik ya untuk kita kembangkan, karena Pak Edi ini master internasional dia kan, artinya dari Inggris dia langsung yang terima. EFT itu kalau berbicara NLP dan lain-lain itu udah termasuk di situ, karena dia menggunakan touch. Touch itu ada, kalau di akupuntur itu ada 631 titik yang digunakan untuk ahli akupuntur, Sinse dan lain-lain itu. Maka Pak Edi ini dia sederhanakan menjadi 7 titik dengan touch, dengan sentuhan, bukan lagi dengan jarum kayak gitu. Nah ini ketika kita akan kembangkan bagaimana ini kita masuk untuk ini dalam situasi begini, ini juga akan menarik nanti. Ini kemarin ini saya sudah ketemu dengan Asdep Deputi ya, Asisten Deputi Kemenpora, itu bidang rekreasi, olahraga rekreasi masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya sekarang kan kalau kita lihat antar kementerian ini, pariwisata, Kemenpora, agama segala macam kan memang berkolaborasi untuk menciptakan suatu sinergitas. Nah, Kemenpora pun mereka juga mendukung olahraga yang berafiliasi atau berpotensi ke arah pariwisata. Nah, kebetulan salah satunya saya juga penggiat di sepeda. Jadi informasi terakhir itu Pak Sandiaga Uno sudah ke
ke Kapolri, karena kan sekarang ini event untuk outdoor, dan apalagi indoor itu kan masih nggak bisa. Maksudnya mungkin dibatasi. Nah, jadi yang saya baca di berita bahwa olahraga sport tourism itu tuh kalau bisa dilonggarkan gitu, seperti itu. Karena saya juga dalam waktu dekat ini saya sebagai panitia di Gowes City Nuwaya Adventure, rencana kan bulan April, 4 April. Itu biasanya memang pesertanya luar biasa sekali, sampai 10.000 orang. Cuman kendalanya sekarang ini adalah diizin. Nah, jadi mungkin kawan-kawan juga, saya rasa begini, saya juga kemarin ini sudah menjajaki kerjasama dengan Citylink dalam bentuk paket. Kita menjual paket gowes sepeda, terutama di Sumatera Barat. Terus terakhir saya juga diminta untuk membuat paket sepeda di Danau Toba karena masuk dalam skala prioritas nasional. Cuma nggak tahu sampai sekarang ini jalan atau enggak seperti itu ya. Tapi intinya kalau sport tourism, saya rasa kalau kawan-kawan juga idenya itu sport tourism itu memang bagus untuk kita lakukan. Dan membuat event-event sport tourism kebanyakan kan di outdoor ya. Nah, terakhir memang untuk izin. Nah, ini kepolisian sendiri secara tertulis mereka tidak berani memberikan. Cuman ada di belakangnya, silahkan jalankan. Cuman ya itu secara lisan aja, tapi sanksinya tidak ada. Seperti itu. Jadi mungkin bisa jadi ini harus dipush kembali kementerian ini, karena semua, saya yakin kepolisian di daerah ini kan semuanya dari Kapolri. Kalau ada imbauan Kapolri begini-begini pasti mereka akan menurun. Nah, sekarang DPP Pak Ketum bisa mempush kembali, kalau bisa dibuka aja untuk sport tourism, karena kita mengadakan event sport tourism tersebut kita kan banyak di luar, dan kemungkinan dan tentunya memang kita sudah pasti melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, kalau outdoor itu kan luas itu, jadi bisa aja kalau kita batasi. Dan saya yakin kalau misal contoh aja, misal sepeda, kalau udah kita itu yang ramai itu di start dan di finish. Cuma kalau kita bisa atur itu jarak tidak ada masalah. Apalagi kalau seandainya sudah jalan ya, itu udah pasti merenggang semua. Nah, bisa jadi trail running, ya, maraton segala macam. Karena itu tuh memang itu sekarang kan udah beberapa tahun ini tidak masuk KONI lagi itu. Kalau dalam prestasi iya masuk KONI. Cuman kalau dalam non prestasi itu arahnya ke FORMI namanya. FORMI itu Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Nah, jadi pariwisata memang cocok di situ. Jadi semua rekreasi masyarakat, olahraga rekreasi masyarakat Indonesia ini kita harus gerakkan terus seperti itu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Elvis. Salah satu program di kita punya wellness itu termasuk di situ. Mungkin Pak Aan ada mau kasih masukan, silakan sebelum kita bahas yang lain. Selamat siang semuanya, Pak Sukri, Pak Elvis dan lain sebagainya. Sampai ketemu lagi ini di sini. Ini sambil jalan ini saya mohon maaf ini. Jadi untuk yang Jogja, pada dasarnya sebenarnya kalau untuk kegiatan di Jogja sendiri, kalau untuk tempat wisata, destinasi dan lain sebagainya, pada dasarnya sudah siap semua Pak Sukri. Kemudian untuk pelatihan semacam ya tour guide, tour leader atau mungkin MAES di Jogja sendiri sudah dipegang oleh JTTC dari Kemenparekraf. Ini sudah bergerak dari masa pandemi kemarin Pak Sukri. Ya. Dari JTTC untuk pelatihan terutama ya.
untuk tour guide, tour leader maupun MAES. Itu meliputi keseluruhan bidang. Kemudian untuk kalau Jogja sendiri secara saya mungkin nitip untuk masukkan nanti kalau bisa nih A1 ini seperti yang dibicarakan oleh Pak Andre tadi berkaitan tentang pariwisata ini bagaimana untuk bergerak dahulu dan juga tidak menampilkan. Yang saya harapkan adalah bagaimana kita ini memunculkan wisata ini sebuah pemahaman, karena bahkan Jogja sekarang ini kan PPKM-nya itu diperpanjang sampai akhir bulan Maret ini Pak Sukri. Nah, yang saya inginkan adalah bagaimana, karena PPKM ini kan hanya sebatas pembatasan, bukan penutupan secara resmi, tapi hanya dibatasi aja jamnya Pak. Nah, yang saya perhatikan para wisatawan ini untuk berkunjung atau pergi itu mereka seakan-akan takut karena Jogja itu tertutup karena sebuah peraturan PPKM. Padahal ini kan bukan penutupan, tapi pembatasan saja. Nah, ini dari pihak kementerian tuh kemarin yang saya ikut waktu ada acara yang dari Pak Sandiaga Uno, Kemenparekraf kemarin Pak. Ya sebenarnya saya ingin mengusulkan, coba apakah kalau bisa itu bagaimana edukasi pemerintah tentang PPKM itu sendiri. Bahasanya itu bukan pembatasan, bukan penutupan, tapi sebuah pembatasan saja. Agar masyarakat domestik untuk berwisata itu mereka memahami bahasanya, oh saya tetap masih bisa berwisata. Ya tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan yang selama ini ada. Betul. Yang saya lihat adalah pemerintah itu kurang mengedukasi masyarakat bagaimana mereka berwisata di masa pandemi. Kemudian mengenai aturan-aturan yang diluncurkan oleh pemerintah, semacam PSBB atau PPKM dan lain sebagainya, itu kurang diedukasi. Nah, saya berharap kemarin ketika saya ikut Pantrip, ketika ikut travel mat yang ada di Jogja maupun Banyuwangi atau di Surabaya, yang ini nanti rencana ada di Malang juga, itu saya sampaikan ke mereka bahasanya bagaimana kita mengedukasi masyarakat ini tentang PPKM. Jadi jangan sampai PPKM ini benar-benar membatasi kegiatan masyarakat untuk wisata. Seakan-akan mereka takut bahasa, oh di Jogja ditutup, oh di Jawa Timur ditutup, oh di mana ditutup gitu Pak. Ya. Ini yang saya perhatikan. Terus organisasi-organisasi yang ada di sini kayak di Jogja ini kan ada banyak. Itu tidak mengedukasi ke situ Pak. Iya. Saya berharap barangkali Asati nanti bisa coba kita menjadi pelopor bahasanya berwisata di masa pandemi itu bisa dilakukan. Apapun itu caranya itu bisa dilakukan. Dan itu bukan sebuah menutup suatu daerah untuk masyarakat itu berwisata gitu Pak Suri. Ya, betul. Makasih Pak. Mungkin Pak Sahlantoro. Karena kayak lanjut. Gimana Pak? Itu Pak Sahlantoro mungkin bisa jadi catatan, segera kita bikin program ini Pak Sahlantoro untuk bisa sosialisasi, kita melibatkan kementerian nanti. Sosialisasi Pak. Ya. Betul. Jogja itu berbagai macam tamu. Saya berkumpul di sini dari berbagai macam rental, dari berbagai orang-orang pariwisata. Yang saya tangkap mereka mengadakan farm trip, mereka mengadakan semacam kegiatan wisata. Harapan mereka sebenarnya sebagai contoh sih. Cuman contohnya itu kurang mengena gitu loh Pak Sugri. Kurang mengena ke masyarakat bahasanya ini loh Jogja itu aman berwisata walaupun tetap harus memperhatikan protokol kesehatan itu aman. Walaupun di masa PPKM itu hanya sebatas pembatasan kegiatan. Jadi kalau Jogja sekarang dibatasi kegiatannya cuma sampai jam 9 malam. Saya kira kalau untuk sampai jam 9 itu sudah saya anggap normal.